Arini segera mendorong punggung Hanafi, dan mengusirnya keluar. Ia tahu, apa yang ada di dalam pikiran mantan suaminya itu. Meski sejujurnya, ia pun merindukan hal itu. Tapi tak lantas memperlihatkannya secara nyata. Gak jadi disuruh nginep, Rin? Tanya Hanafi kembali menggoda Arini. Mana ada, siapa yang minta kamu nginep? Kepedean, sungut Arini, dengan wajah yang memerah. Hanafi terkekeh, melihat mantan istrinya yang cemberut. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Banyak sebagian rumah di sekitar sudah padam lampu dalam rumahnya. Tapi mereka berdua masih berdiri di ambang gerbang, mendebatkan masalah intim hubungan mereka. Nanti kangen, goda Hanafi lagi. Ish, sudah sana pulang Gi, usir Arini lagi. Iya, ini lagi nunggu jemputan. Kamu masuk dulu saja, biar aku tunggu di sini. Sebentar lagi juga sampai. Hanafi mengusap lembut puncak kepala Arini. Duh, perasaan Arini menghangat seketika. Perhatian kecil yang dulu ia sukai sekali dari sang suami. Ah, rasanya ingin bergelayut manja dan memeluk pinggang lelaki di hadapannya itu. Sayangnya, rasa gengsi di dalam hatinya terlalu kokoh. Dan hanya bisa ia ungkapkan lewat senyuman tipis di wajahnya. Met Bobo ya, mimpi indah. Sayang banget sama kamu. Besok pagi aku jemput, ujar Hanafi, mendekatkan wajahnya, lalu menempelkan ujung bib 1R-nya ke kening Arini. Ajaibnya, perempuan itu terpejam, men 1 kemati sejuk, H4 ngat dan nyam 4-nya C1 uman lelaki itu. Ah, andai ia punya keberanian untuk melingkarkan tangannya ke P3 Ruth Hanafi. Tapi tidak, ia tak akan pernah melakukannya. Sebelum semuanya nyata untuknya. But, sesuatu terjadi, dan Arini mendelik seketika, beberapa detik kemudian. Tangan itu tak kuasa untuk tidak mel 1 engkar di tubuh kekar itu. Love you, bisik Hanafi, lalu kembali mengus 1 umbib 1R Arini hingga bas 4H. Saling memempatlas, sehingga C1 uman dan pelukan mereka semakin erat. Hingga tampak sorot lampu kendaraan menyinari keduanya, baru keduanya saling melepaskan pagutan. Enggan sekali rasanya, mengurai pelukan. Ingin kembali saja ke dalam tanggal 4 Maret yang hangat. Bersembunyi di balik selimut, dan mengutarakan rindu yang menggebu itu hingga tuntas. Sayangnya, mereka harus bersabar untuk menunggu sampai kata sah disebut untuk hubungan mereka berdua kembali. Hati-hati di jalan, Mas, ucap Arini, saat lelaki itu meraih jemari tangannya, lalu dikecup punggung jari-jari lentik yang kini telapaknya terasa kasar sebab sibuk bekerja di dapur. Lelaki itu tersenyum sangat manis, lalu mengusap wajah Arini dengan lembut. Iya, sayang. Kamu masuk dulu, kunci gerbangnya. Aku akan pergi, kalau kamu sudah mematikan semua lampu di rumah, balas Hanafi, membalik tubuh Arini, lalu menarik gerbang besi itu hingga rapat. Arini tersenyum, begitu perhatiannya Hanafi padanya. Dan ia patuh, dengan titah si mantan suaminya itu. Ia menoleh, saat hendak masuk ke dalam rumah. Lelaki itu mengerling, dan tersenyum sangat manis. Membuat Arini akhirnya membalas senyuman itu dengan tak kalah manis. Ia masuk, lalu menutup pintu dan menguncinya. Kemudian mematikan lampu-lampu utama, baru ia naik ke atas menuju kamarnya. Sesampainya di sana, Arini membuka tirai, dan menatap Hanafi dari jendela kamarnya. Ingin ia gapai lelaki itu, dan memohonnya agar tetap tinggal. Tapi senyuman manis itu, meyakinkan dirinya, kalau esok lelakinya itu pasti akan datang lagi untuknya. Hanafi memberi isyarat agar Arini segera tidur. Arini mengangguk, lalu mematikan lampu kamarnya. Baru ia bergegas masuk ke dalam kamar mandi, untuk membersihkan diri, sebelum naik ke atas ranjang.
Terima kasih, Mas. Hati Arini benar-benar menghangat, mengingat semua momen 3 hari terakhir, dirinya bersama Putri dan mantan suaminya itu. Bagaimana Hanafi mencuri-curi ciuman di bibirnya, saat Arini terlelap. Dan perempuan itu berpura-pura tak terasa, padahal ia begitu sebab ia tak ingin malu, karena menikmati ciuman dari lelaki itu. Aku mau secepatnya pagi datang. Gumam Arini, mematut diri di depan cermin. Sepanjang malam, baik Hanafi maupun Arini tak bisa memejamkan matanya sama sekali. Mereka benar-benar berharap, pagi segera datang, sebab segera ingin bertemu kembali, untuk memadu kasih, dan bersama lagi. Gini kali, iya. Kalau pacaran yang benar-benar cinta mati, gumam Hanafi, merutuk diri, benar-benar tidak bisa memejamkan matanya, sebab ia teringat Arini selalu dan selalu. Hari sudah semakin larut, dan ia tak bisa juga memejamkan matanya. Akhirnya ia mengambil ponselnya, dan terpaksa menghubungi Arini. Perempuan itu terkesiap. Melihat ponselnya menyala, dan nama Hanafi terpampang jelas di layar. Mas, belum tidur? Sapa Arini, dengan suaranya yang begitu lembut. Gak bisa tidur, Rin, jawab Hanafi jujur. Kenapa? Ada yang kamu pikirkan, Mas? Kamu, jawab Hanafi tak berbasa-basi. Kenapa? Aku baik-baik saja kok. Sudah tidur, besok kesiangan loh. Video call ya, kangen banget, sumpah Rin. Hanafi merengek, di ujung panggilan. Arini menekan gambar video, dan Hanafi menyambungkannya. Mereka sama-sama berbaring miring, lalu meletakkan ponselnya tepat di depan wajah mereka. Hanya saling pandang, lalu terdiam, dan mengulum senyuman. Kamu cantik banget, Rin. Arini tersenyum, mendengarkan pujian itu. Jika biasanya, Hanafi akan memujinya seksi, saat mereka bercinta di atas ranjang. Kini, Hanafi baru bisa menyebut Arini cantik, sebab mereka hanya saling berpandangan mata saja. Lama-kelamaan, mereka terlelap bersamaan. Hingga daya baterai ponsel mereka habis. Dan panggilan berakhir. Pukul 3 sore, keesokan harinya. Arini, Hanafi, Faira, juga Rizal berjalan cepat keluar dari bandara. Faira dalam gendongan sang ayah, tangan lain Hanafi menggenggam tangan Arini erat-erat. Wajah mereka tegang dan begitu menyiratkan kesedihan. Apalagi Rizal, yang tampak begitu khawatir. Di mana katanya, Zal? Tanya Hanafi, ke Asri kesayangannya itu. Sebelah sana, Mas, sahut Rizal, menuju tempat orang mereka menunggu. Ayo, sayang lebih cepat. Hanafi menarik tangan Arini, dan perempuan itu sedikit berlari. Aku harap Wina tegar dan kuat. Arini mengusap sudut matanya yang berair. Boleh gak sih, gue nikahin sekarang itu perempuan. Pengen gue peluk seharian, biar gak sedih dia, celetuk Rizal tiba-tiba. Telat lo ngomong, bro. Kemana aja selama ini, ha? Hanafi mendelik, dan mereka sampai di kendaraan yang menjemput mereka. Kerjalah. Secara, bos gue kan sayang banget sama gue. Mana ada dikasih kesempatan buat gue istirahat. Jangankan pacaran, mau teleponan bentar aja, tugas sudah menumpuk memanjang sepanjang rel kereta, jawab Rizal, melirik bos rasa kawan yang kata-katanya menusuk sampai ke tulang ekor itu kesal, tapi tak bisa marah. Ya sorry. Cuma elo yang gue percaya, Zal. Ayo pergi, Wina pasti butuh kita, ujar Arini, menyuruh mereka segera masuk ke dalam mobil. Jalan, Pak, titah Hanafi, ke sopir. Kendaraan itu keluar dari area bandara, lalu membelah jalanan kota, menuju alamat kediaman orang tua Wina. Cukup memakan waktu, sebab memang agak jauh tempatnya. Hingga 60 menit kemudian, mereka sampai di kediaman,
yang di tepian jalan masuknya terpasang bendera kuning tanda ada kematian di sana. Hanafi dan Rizal berhenti di depan, menyalami semua tamu pentaksiah dengan takdim. Kacamata hitam melekat di wajah mereka berdua. Arini melesak masuk, mencari sahabat sekaligus asisten pribadinya itu. Dan baru saja ia memindai ruangan yang hening, hanya ada obrolan berbisik di sana. "Mbak," pekik Wina, menatap ke arah Arini. Arini langsung berjalan cepat, menuju gadis itu. Gadis yang selalu menemaninya, kapanpun dan dimanapun ia berada. Saat ia susah maupun bahagia. Mereka berpelukan, dan Wina menangis dalam pelukan Arini terseduh-seduh. "Tambahin lagi sabarnya. Ini pasti yang terbaik buat Mama." Arini berbisik lirih ke telinga Wina. Gadis itu hanya mengangguk, dan tetap menangis. "Gara sialan. Dia bilang gak parah sakitnya Mama. Dan kenapa baru bilang ke gue, kalau Mama sakit?" "Telat banget Mbak," raung Wina, penuh sesal. "Pantesan, beberapa hari ini perasaan gue gak enak. Ternyata Mama sakit, masuk rumah sakit beberapa hari, dan kemarin itu maksa minta pulang, sama nyuruh gue pulang." Wina menangis kembali. "Kok gak ngomong?" protes Arini ke Wina. "Ya gue juga gak ngerti kenapa, Mbak. Mau cerita, Mbak sendiri lagi banyak masalah." "Ya gue ngertilah, Mbak," sahut Wina jujur. "Kita temen, Win. Kalau ada apa-apa cerita. Jadi kita bisa cari solusinya bareng-bareng," balas Arini tampak kecewa. Maaf Mbak." Wina kembali menangis, menatap jenazah ibunya yang meninggal 2 jam yang lalu, di rumah, setelah semalaman Wina merawat dan menjaganya. Kata Gara, "Baru kemarin Mama itu maksa banget buat gue pulang. Makanya Gara baru ngehubungin gue." Gara adalah adik Wina satu-satunya yang satu ayah satu ibu. Dan mereka berpisah, setelah Wina memutuskan untuk pergi bekerja. Lalu Gara, ia memilih untuk menemani sang ibu, sebab takut, kalau ayah tirinya akan jahat, seperti ayah kandung mereka. Namanya Sagara Bramantia, usianya 3 tahun di bawah Wina. Dan dia sebentar lagi akan menikah, dengan kekasih hatinya. "Pasti karena mereka gak pengen kamu kepikiran, Win." "Sudah ya, yang ikhlas," jawab Arini, berusaha menenangkan gadis cantik yang baik hati itu. "Masih kangen, Mbak. Lama banget gak sama Mama. Baru kemarin nemenin, ngobrol bareng, ketawa bareng. Tiba-tiba tadi pamitan, katanya capek, kok langsung beneran pergi. Kayak mimpi rasanya, Mbak." Gadis itu kembali meraung dalam kesedihan. Arini ikut merembes, mendengar betapa sedihnya gadis itu, kehilangan orang yang paling ia sayangi. Kebenciannya dengan sang ayah sebetulnya mengakar daging. Tapi namanya ayah, tetaplah ayah yang harus ia sayangi. Hingga 4 tahun terakhir, setelah Wina memang memiliki penghasilan yang fantastis. Ayahnya bersikap berbeda dengan dirinya, juga adiknya, Sagara. Peran ayah, tetap ia temukan dalam sosok ayah kandungnya. Sebab ayahnya hanya membenci ibunya, bukan Wina ataupun Sagara. "Papa kamu, datang?" tanya Arini, mengusap punggung Wina dengan lembut. "Iya, tapi sudah pulang lagi." Bininya brengsek emang. "Baru kami sebentar ketemu, sudah dipaksa pulang saja sama dia." Wina tampak sekali marah. "Nikah lagi, Mbak? Kasihan Faira. Sumpah, gak enak punya emak bapak tiri. Apalagi kalau sayangnya palsu, cuma kalau ada di depan aja mereka baik. Selebihnya, munafik. Tak semua ayah atau ibu tiri jahat." Nyatanya, ayah Awan begitu mencintai Kinan, melebihi anaknya sendiri. Dan Wina, adalah salah satu korban yang mendapatkan hal itu kurang baik. Meski ayah tirinya tidak jahat, tapi ketidakpeduliannya cukup membuat Wina dan Sagara sakit dan kecewa. "Kok larinya ke situ sih, Win?
Sudah, tegarkan perasaanmu dulu. Ada Rizal di depan, mau ketemu gak? Wina menggeleng, meski sejujurnya ia butuh lelaki itu, hanya sekedar untuk meminjam bahunya untuk bersandar. Tapi ia tahu, situasinya tak mungkin, dan hubungan mereka sama sekali tidak ada kejelasan. Mau minum? Tawar Arini sekali lagi, tapi gadis itu kembali menggeleng. 15 menit kemudian, ada arahan untuk menyolatkan si mayit. Wina dan Arini bersiap, sebab ingin ikut melakukannya. Begitupun dengan Hanafi dan Rizal. Bahkan mereka berdua ikut menggotong keranda di pundak mereka, menuju pemakaman, sampai mayat dikuburkan. Mereka kembali ke kediaman Wina, dan tampak oleh mereka, Wina dan Arini sedang duduk berbincang di ruang tengah yang lapang. Win, gue turut berduka cita, ya, ujar Rizal, duduk di sebelah Wina. Makasih, Zal. Maaf, malah bikin kalian semua repot-repot datang kemari, jawab Wina, menatap teduh ketiga orang dewasa di sekelilingnya itu. Kami yang minta maaf, sebab baru tahu kalau nyokap lo sakit keras, balas Hanafi, dengan wajah datarnya. Itu, biang keroknya. Gak bilang kalau mama sakit parah. Wina menunjuk adiknya, yang baru masuk rumah. Sagara menyalami tamu kakaknya itu, lalu ikut duduk di samping Rizal. Maaf. Mama yang kasih izin gue kabarin Elo, Kak. Iya maaf, jawab Gara, dengan wajah yang terlihat sembab, sama seperti Wina. Kalau lo kasih tahu sejak mama gak enak badan. Gue langsung pulang, gak gini nyeselnya gue, Gara. Wina masih emosi dengan sang adik. Udah minta maaf loh, Kak. Gara kesal juga. Sudah. Malah tengkar. Gara, mana calon istri lo? Obrolan mereka kian kemari, demi menghibur Wina yang terus saja sesenggukan, masih berat melepaskan kepergian sang ibu. Rizal turut sedih, melihat wajah murung perempuan yang ia cintai itu. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Hanya menemani saja, dan mengajaknya berbincang-bincang, hingga waktu terus merambat, dan malam datang. Kalian menginap ya? Gue siapin kamarnya, ujar Wina ke mereka bertiga. Kami ke hotel saja, Win. Gak apa-apa, kan? Hanafi menjawabnya. Di sini saja, Mas. Biar rame rumah nyokap gue. Biar gak sepi kan, sahut Wina sedikit memohon. Baiklah, kita semua menginap di sini. Hanafi memutuskan. Malam harinya, Rizal duduk di samping Wina, yang duduk sendirian di teras depan rumahnya. Wina menghela napasnya, saat menyadari lelaki itu mendekatinya. Sini, lo boleh luapin semua kesedihan Elo di sini, tepuk Rizal ke bahunya yang kokoh. Udah gak sedih, kok. Cuma terkenang aja, sama mama. Rasanya masih kemarin banget gue ngobrol, kalau gue pengen dilamar, terus nikah, abis itu, mau bawa mama hidup sama gue nantinya. Belum juga terlaksana, mama udah pergi duluan. Gagal semua rencana gue, jawab Wina, menatap hampa udara gelap di hadapannya. Kalau udah gak ada mamanya, lo gak mau dilamar maksudnya? Tanya Rizal, sengaja membelokkan perbincangan. Gak ada laki-laki yang serius sama gue. Coba gue secantik Mbak Arini. Pasti bakal direbutin para lelaki kaya raya kali ya, seloroh Wina, menopang tubuhnya yang condong ke belakang, menggunakan kedua tangannya yang ia luruskan ke belakang, telapak tangan menempel di lantai. Gue serius, Win. Cuma waktu gue yang gak bisa diajak serius. Lo tahu, kan? Kerjaan gue kayak apa? Jawab Rizal, yang jadi membahasnya betulan. Basi, sahut Wina, lalu mencebik, dan kembali membawa tangannya, bertumpu di kedua kakinya yang ditekuk. Nih,
Gue bahkan udah bawa ini kemana-mana selama ini. Begitu ada kesempatan, gue pengen kasih ke Elo. Nikah yuk, gue sayang banget sama Elo. Hah, lo ngelamar gue? Sahut Wina terlihat kaget, dengan ekspresi yang di luar harapan Rizal. Iyalah, keempat Win yuk. Biar bisa gue kelnolongin Elo tiap malam, jawab Rizal sekali lagi. Ya ampun Pak Rizal yang terhormat. Gak, bisakah, ngelamarnya itu yang romantis dikit? Bawa bunga kek, atau apalah, yang bikin surprise buat gue. Apalagi sekarang gue lagi sedih. Loh, ya ampun. Gini amat. Protes Wina, terlihat kesal melihat Rizal, dan cincinnya yang masih di dalam box berwarna merah beludru, tersemat rapi di sana. Lo nolak gue, Win? Tanya Rizal tampak kecewa.